Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumi alqah, ma ba'du. Hai para pemirsa, para sahabat setia channel Al-Maliki TV dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terus bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, sekarang kita bersama dengan bintang tamu kita yang begitu bersinar. Beliau adalah salah satu abna daripada almarhum al-maghfurlah Abuya Abdul Mu'izz Tirmidzi, dan beliau juga termasuk dari keluarga beliau. Beliau juga pernah meneruskan studinya di Tarim, tepatnya di Tarim Yaman sana, di Haribaan Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah. Kaif halukum fi hadal waqt? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ya pemirsa, untuk saat ini kita akan berbincang-bincang. Kita akan menanyakan kepada beliau sedikit sekilas tentang bagaimana perjalanan studi beliau, baik ketika beliau menuntut ilmu di Al-Maliki Koncer ataupun di Hadramut Tarim sana. Ya mungkin Ustadz bisa dimulai dari bagaimana antum ketika masih berada di Al-Maliki Koncer. Silakan. Jadi tepatnya yang ana rasakan sebagai santri gitu ya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana rasanya menjadi santri, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ana termasuk keluarga dari dalam, dan jadi berarti ana lahir di Koncer, lahir sebagai keluarga dalam, lahir di komplek pesantren. Walaupun saya ngaji dengan para santri, makan dengan para santri, mencari ilmu sebagaimana mestinya santri, tetapi ada sesuatu yang tidak ana rasakan sebagai santri. Jadi walaupun anak ngajinya sama seperti santri, sholat malam sama seperti santri, ada sesuatu yang tidak anak rasakan sebagai santri. Dan ini saya rasakan ketika anak sudah mondok di Hadramut. Dan perasaan ini pasti hanya dirasakan oleh seorang santri. Yang pertama, ketika jauh dari keluarga. Dan ini walaupun anak ini ngaji sebagaimana santri ngaji, mencari ilmu sebagaimana, karena anak berada di komplek pesantren dan rumah sendiri, jadi anak tidak merasakan perasaan yang dirasakan oleh santri itu. Jadi kalau baru setelah anak mondok di Hadramut, jadi merasakan bagaimana perihnya, sakitnya kalau sudah berpisah dengan keluarga. Jadi ketika anak ini sebenarnya tidak termasuk orang yang mudah menangis, mudah sedih, tidak. Seperti anak-anak ketika lulusan di MTS, di MA, ini semuanya menangis. Tapi anak tidak menangis. Mungkin karena memang anak memang tidak mau menangis, atau apa namanya? Atau hati anak yang keras, tidak tahu, wallahu a'lam. Nah, tapi perasaan itu anak menangis hanya di beberapa kesempatan aja, beberapa momen saja. Yang pertama ketika Abuya ini meninggal, anak menangis sangat sampai hampir kayak kram itu. Dan semua orang menangis di depan rumah Abuya ini, semuanya menangis sambil baca Quran. Dan itu momen ketika anak menangis dengan betul-betul menangis. Nah, yang kedua ini ketika anak mondok. Ketika diantarkan ke airport Juanda, masih kuat. Tapi setelah naik di pesawat, telepon Umi, telepon Walid, ini tanpa terasa meneteskan air mata. Dan saya sangat lama menangis sampai merah mata anak. Jadi sebelum itu masih belum merasakan belum, walaupun kita ngaji seperti santri, makan. Yang kedua yang saya rasakan ketika menjadi santri,
itu dipaksa, serba dipaksa. Yang pertama dipaksa untuk ngaji, dipaksa untuk sholat tahajud, dipaksa untuk sholat berjamaah, dipaksa untuk tepat waktu hadir ke madrasah. Ini semuanya serba dipaksa. Jadi pertama antum merasakan keterpaksaan. Iya, sama semua sebenarnya. Pertama serba dipaksa, tetapi karena keterpaksaan itu menjadi terbiasa. Setelah menjadi terbiasa, kemudian menjadi nyaman dan tidak perlu dipaksa lagi. Makanya katanya pepatah Madura, likulli tomanin nyamanun. Kalau sudah toman, sudah terbiasa, akan menjadi nyaman. Walikulli nyamanun libaliyun. Dan kalau sudah menjadi toman, nyaman, akan terulang sendiri sudah. Dan ini saya rasakan ketika anak Zuhad dan ikut istri, anak berada di Maisan, di tempatnya di Desa Bujur Baru. Nah, di sana anak terapkan semua yang ada di pesantren, semua kegiatan di pesantren anak terapkan. Jadi anak sholat tahajud di sana, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, semua anak secara istiqomah seperti itu dengan tanpa paksaan. Dan akhirnya karena dilihat oleh bisa dikatakan takmir atau orang-orang yang berpengaruh di masjid itu, bermusyawarah untuk menjadikan anak sebagai imam masjid sholat subuh di sana. Kemudian setelah berjalan menjadi imam masjid sholat subuh, kemudian mereka minta ada keterangan, ada semacam kultum, bayan. Kemudian setelah itu setelah anak berjalan sekitar beberapa pekan berjalan, ternyata masyarakat merespon positif, dan banyak dari masyarakat itu yang minta keterangan tentang fadilahnya sholat, sunnahnya sholat, bagaimana sholatnya Nabi. Dan anak katakan kalau ingin keterangan fikih yang detail semacam ini tidak bisa kita hanya sebatas kultum, kuliah 7 menit tidak cukup, bahkan ini kita memerlukan bertahun-tahun. Maka saya usulkan untuk membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah karangannya Syekh Abdullah Bafadhal. Dalam masalah apa itu? Dalam ini Muqaddimah Hadramiyah intisari ubudiyah madhab Syafi'i. Jadi tidak ada jinayat, tidak ada munakahat, tidak ada, khusus ubudiyah saja. Jadi setelah itu berjalan dan alhamdulillah banyak yang ikut. Pertama sedikit, tapi karena barokahnya istiqomah terus. Sekarang ini belum satu tahun majelis ini sudah 80-an lebih. Dan anak kasih nama majelis ini Majelis Al-Alawi. Majelis Al-Alawi karena yang pertama orang-orang Maisan itu punya masjid, itu pekarangannya yang diwakafkan dari Mbah Buyut dari mertua, namanya Kiai Haji Alawi. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, abahnya Abu Yazid Muhammad namanya Alawi, Said Alawi. Kemudian yang ketiga alasannya, semua para habaib sadah di Hadramut itu yang menyebar di seluruh dunia, semua keturunan sadah Ali Ba'alawi. Jadi kena tiga. Dan ini semua barokah dari istiqomah dan barokah dari didikan di pesantren. Jadi menurut antum menjadi santri ini adalah sebuah keharusan atau hanya mengikuti tren saja? Nah, kalau sebenarnya ini sudah pernah diungkapkan oleh Al-Habib Muhammad Baharun ketika di hall kemarin. Jadi santri ini, seorang santri ini sudah menjadi keharusan bukan hanya kepada santrinya saja, tetapi orang tuanya yang memikirkan masa depan anaknya. Ini karena melihat dari kelakuan atau santri siswa kenakalan remaja baik itu dari narkoba, dari minuman keras, dari pergaulan bebas. Ini mengkhawatirkan para orang tua. Jadi solusi yang paling tepat adalah dimasukkan ke pesantren, menjadi seorang santri. Dan apakah santri
itu tidak tren, ternyata tidak juga. Santri sekarang mengikuti tren. Jadi mindset atau pemikiran dulu seorang santri ini kumuh, seorang santri ini terbelakang. Jadi sekarang sudah terkikis dan terhapus, karena sekarang sudah banyak santri, seorang santri pengarang buku, seorang santri mengarang kitab, seorang santri main YouTube, seorang santri bisa ngedit, dan termasuk contohnya sekarang ini santri membuat podcast. Dan ini kemajuan teknologi ini diperlihatkan kepada publik bahwa menunjukkan santri itu tidak kumuh, bahkan santri ada yang jadi presiden. Iya, iya. Seperti Gus Dur, terlepas dari kontroversinya tentunya. Lalu bagaimana pendapat antum, Ustaz, terkait orang-orang yang selalu mencibir akan pesantren? Nah, kalau masalah cibir-mencibir ini, semua kita tidak akan terlepas dari itu. Orang baik akan dihina, akan dipuji. Orang jelek akan dihina, akan dipuji. Tetapi yang menjadi inti adalah kalau kita sudah istiqomah dengan hal-hal yang benar, kita istiqomah dengan apa yang kita sudah istikharahkan, kita maturkan kepada guru-guru kita, maka jalan sudah. Tidak perlu merespon tanda kutip ocehan-ocehan orang-orang lain. Lalu Ustaz, untuk berikutnya, mungkin selama antum berada di Al-Maliki Koncer, antum kan pastilah sangat menututi pada asar atau zamannya Abuya Abdul Mu'izz Tirmidzi. Mungkin ada momen-momen spesial yang belum pernah orang lain ungkapkan kecuali pada saat ini. Nah, jadi kalau dengan Abuya Kiai Haji Abdul Mu'izz ini yang masih melekat di dalam diri ana, yaitu Kiai Haji Abdul Mu'izz, Abuya Kiai Haji Abdul Mu'izz ini bermanfaat kepada ana di masa hidupnya, dan di masa meninggalnya dia termasuk bermanfaat kepada ana. Kalau di masa hidupnya sudah tidak perlu dijelaskan, sama seperti yang antum alami dengan Abuya Kiai Muhammad Hasan. Tetapi ada suatu keistimewaan yang Abuya ini, orangnya beliau sudah meninggal, sudah ada di alam barzah, tetapi beliau bermanfaat kepada ana. Nah, ketika ana mondok di Tarim, ini kalau mondok di Tarim ini tidak sama dengan mondok di Mekah, tidak sama, atau di Saudi. Jadi kalau di Tarim itu semuanya sama persis dengan Indonesia, berbiaya, semuanya ada biaya, semua ada sahriyah, SPP, semuanya. Jadi sama seperti di Indonesia. Sama. Jadi di waktu itu dengan keterbatasan ana, dengan biaya yang terbatas, kemudian kiriman yang sering telat, ini sama seperti di Indonesia, dan itu menjadi problem yang sangat problem yang begitu rumit bagi anak. Di samping lagi umlah atau krus Yamani ini lebih tinggi daripada rupiah. Jadi walaupun di sini ngirimnya di sini jutaan, nyampe sana kecil. Ini juga menjadi permasalahan. Tetapi di sini ada perannya Abuya di sini. Jadi anak punya teman namanya Mahdi bin Husain Al-Jufri dari Lumajang. Ada teman anak juga Ahmad bin Ja'far Al-Muhdar. Ada juga dari Citayam Jakarta. Kemudian ada di sini dekat Taufik bin Hamid Al-Muhdar dari Situbondo. Banyak teman-teman anak. Tetapi yang paling berkesan kepada anak yaitu Mahdi Al-Jufri. Nah, ini mohon maaf kalau ada teman-teman anak yang lagi nonton nanti, mohon maaf, bukan untuk membeda-bedakan ini. Tapi yang paling dekat sama anak ini Mahdi Al-Jufri ini. Kemudian setelah anak sharing, biasa sama teman, biasa kita sharing, menceritakan bagaimana gurunya ente di sana, bagaimana gurunya anak di sini. Mahdi ini muridnya dari Al-Habib Umar Al-Hamid. Habib Umar Al-Hamid murid dari Al-Habib Taufik Segar di Pasuruan. Nah, kemudian Mahdi ini menceritakan tentang gurunya begini. Kemudian menceritakan juga tentang Al-Habib
Idrus, Al-Habib Idrus, Al-Habib Saleh Al-Idrus di Malang. Nah, beliau menceritakan tentang begini. Nah, kemudian anak cerita, Jal, Habib Saleh Al-Idrus itu ngefan berat, mengidolakan guru ana, yaitu ammi ana. Siapa itu? Abu Yagi Haji Abdul Muiz. Ini teman ana tidak percaya. Masa Jal? Ammi ente ini jamaah atau bukan? Habaib atau bukan? Bukan, dia orang Jawa biasa. Lah kok bisa Habib Saleh Al-Idrus ngefan kepada ammi ente? Anak cerita, kalau Abu Yagi Haji Abdul Muiz ini dulu murid atau santri pertama dari Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan termasuk di bawahnya Habib Saleh Al-Idrus, tapi nututi di zaman Kiai Haji Abdul Muiz. Jadi mengetahui kelakuannya Abu Yagi Muiz, belajarnya bagaimana, giatnya bagaimana, hikmahnya bagaimana. Jadi diceritakan oleh anak. Tetap Mahdi ini tidak percaya. Masa Jan? Kemudian anak minta biografi dari Abu Yagi Haji Muiz. Anak minta suruh kirim ke Tarim. Juga buku Sang Matahari anak suruh kirim ke sana. Kemudian anak cerita, katanya yang membuat ammi ente ini spesial apa sih Jan? Kok bisa Habib Saleh Al-Idrus ini mengidolakan beliau? Anak bilang, Habib Idrus itu pernah mengatakan begini kepada, ya Abdul Muiz, kalau anak ini punya kelakuan seperti ente, punya amalan seperti ente, maka sekarang ini ketika anak sudah lulus ini, maka akan saya menjadi wali kutub, katanya. Saking hebatnya amalan-amalan. Katanya Mahdi Jufri, apa sih amalannya ammi ente itu? Kiai Haji Abdul Muiz ini apa amalannya? Anak katakan, Jal, kalau orang berkhidmah kepada guru, santri berkhidmah kepada guru itu sudah biasa. Semua di mana-mana pasti santri berkhidmah kepada guru. Tetapi Kiai Haji Abdul Muiz ini di atasnya lagi. Bukan hanya berkhidmah kepada guru, tetapi berkhidmah kepada santrinya guru. Ini keistimewaan Kiai Haji Abdul Muiz yang tidak dimiliki oleh teman-temannya yang lain. Jadi hikmahnya luar biasa, bahkan santrinya gurunya di hikmah juga. Bahkan sampai Kiai Haji Abdul Muiz mengatakan, kalau ada barang-barang dari yang bernama Abdul Muiz, kalau barang itu sudah punya atau miliknya Kiai Haji Abdul Muiz, maka halal, boleh dipakai untuk siapa saja. Masya Allah. Nah ini ketika itu baru datang buku itu yang anak pesan di Indonesia datang. Anak ini karena buku Sang Matahari itu anak baca sedikit, ternyata kok sama dengan buku yang dulu yang punya akhirnya Kiai Haji Muhammad Hasan ini sama. Oh, jadi anak baca sedikit aja, tapi subhanallah Mahdi Jufri ini membaca sampai 3 kali hatam. dibaca lagi sampai 3 kali hatam. Akhirnya mungkin dia pengen jadi wali kutub ya. Allahu a'lam ya. Mungkin nanti anak kasih ini linknya ke Mahdi Jufri ini. Mungkin dia pengen jadi wali kutub ya, jadi ingin meniru kelakuannya Abu Yagi Haji Abdul Muiz. Jadi malam sekitar jam 1 atau jam 2 sebelum tahajud itu, jadi bangunin anak, jangan bangun, katanya. Wah, apa ini masih belum waktunya tahajud kau sudah bangunin anak. Katanya Mahdi, anak pengen niru ammi ente, katanya. Anak ingin niru. Buat terus apa? Ya kerjain aja yang ada di buku itu, tiru aja. Enggak. Anak ingin mulai hari ini, katanya, ente boleh pakai apa saja yang punya anak boleh, katanya. Mau kitab, mau baju, sarung, gamis, deterjen, pakai sudah, katanya Mahdi Jufri ini. Nah, jadi dari keterbatasan anak itu tidak punya biaya, tidak punya keterbatasan biaya. Anak tidak butuh biaya di sana. Karena semua dibantu sama ini barokahnya Abu Yagi Haji Abdul Muiz. Barokahnya. Jadi walaupun beliau sudah wafat, tapi manfaatnya ke anak itu masih besar. Ini masih satu contoh. Ada lagi namanya
dari mana tempatnya Ustaz Abdul Somad, dari Riau. Ada namanya Habib Taufik Assegaf. Ini dari Riau, juga mondok di tempat ana. Jadi dari Indonesia ini banyak Ustaz yang ke Tarim? Iya banyak, termasuk ini teman ana ini jamaah semua, kebanyakan para habaib. Termasuk Abdullah Abdurrahman Segaf, termasuk siapa itu? Termasuk Abdullah bin Umar Al-Idrus, Hasan bin Umar Al-Idrus yang sekarang ada di Pasuruan. Termasuk ini Habib Taufik Assegaf. Beliau sudah punya istri, sudah punya anak, tapi mondok di Tarim. Bukan pelajar lagi ya. Mondok di Tarim, sudah punya istri, punya anak. Ternyata setelah anak kenalan, dari mana Beb? Anak dari Riau, begini. Ternyata beliau itu diambil mantu sama salah satu alumni Rubat, sekelas dengan Habib Abdurrahman Al-Lepas yang punya Mashhad, cabangnya Rubat. Jadi diambil mantu sama Habib yang besar. Nah kemudian dia cerita, ente dari mana? Ana dari Bondowoso. Bondowoso itu Jawa Timur apa Jawa Tengah? Ana katakan Bondowoso Jawa Timur. Dia mengatakan, Habib ini mengatakan, ana punya guru di sana, di Jawa Timur. Punya guru di Jawa Timur. Siapa Habib? Sebenarnya bukan guru ana sih, cuma pernah ketemu, tidak tahu ketemu di mana. Biasanya kalau para habaib itu ketemunya di hall Solo, di hall Gresik biasanya. Dari berbagai mancanegara itu datang di hall. Nah kemungkinan beliau itu ketemu di hall. Saya ketemu dengan Habib, ini saya anggap guru saya ini. Namanya Habib Alawi bin Agil bin Umar bin Agil katanya. Nah, ana teringat apa ini Habib Alwi yang di Puger ini. Iya. Nah, katanya Habib ini Habib Taufik. Gimana Habib? Dulu ana ini Habib Taufik ini sekolahnya di jurusan kimia. Jadi tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji jurusan kimia. Tapi bahasa Arabnya lancar karena semua semua keluarganya itu berpakai bahasa Arab. Jadi karena habaib semua bisa, karena beliau walaupun sekolahnya umum, sekolah kimia, tapi bahasa Arab lancar. Bahasa Inggris juga lancar. Akhirnya katanya Habib Alwi mengatakan kepada Habib Segaf ini, Habib Taufik Segaf, ente dari sekarang belajar agama, jangan hanya kuliah kimia. Nanti ente kalau punya majelis besar, nanti ente akan kerepotan nanti, katanya. Nanti akan kerepotan, dan ente harus kalau sudah punya majelis besar, maka ente harus belajar lagi, pergi ke Tarim Hadramut, katanya Habib ini. Ternyata setelah beberapa tahun, tidak, ini sekedar kata-kata sekedar pertemuan basa-basi lah. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, diambil mantu oleh Habib besar. Ternyata ini diikuti oleh masyarakat, punya majelis sungguhan. Punya majelis, cuma zikir, cuma ini tawasul. Bukan majelis ilmu. Iya, tidak ada majelis ilmu. Kemudian masyarakat minta ngaji Beb. Habibnya bukan lulusan pesantren. Akhirnya teringat kata-katanya ini. Teringat dari kata-kata Habib Alwi bin Agil. Berarti ini anak harus mondok lagi. Ternyata beliau mondok dengan istrinya sama anaknya, mondok lagi di Tarim Hadramut. Jadi sekeluarga mondok. Jadi majelisnya itu jadi vakum sementara. Mungkin 2 tahun 3 tahun vakum. Jadi setelah itu bagaimana ciri itu Beb? Anak tanya lagi. Ciri-cirinya Habib Alawi bin Agil itu. Katanya beliau punya guru. Gurunya ini orang Jawa, katanya. Gurunya orang Jawa. Jadi kalau dia ngaji, sebelum gurunya ini datang, Habib Alwi sudah ada di sana. Masya Allah, cerita Habib Alawi sudah. Ternyata anak pikir, oh ini mungkin Habib Alwi yang di Puger ini. Kebetulan di Darul Mustafa, di pondoknya Habib Umar bin Hafid, ada Bagir bin Ali Al-Kaf, adiknya Bidin, juga mondok di sini dulu, mondok di Kocer.
Coba ente tanya kepada Bagir bin Ali Al-Kaf, cari di Darul Mustafa. Kemudian dicari sama Habib ini. Kemudian tanya tentang Habib Alwi. Asyik. Kemudian setelah itu ketahuan, loh, ente tahu dari siapa Habib kalau anak ini masih gerabah sama Habib Alwi? Bahwa itu ada anak dari Zawiyah Brum namanya Fuad, katanya. Katanya Bagir, loh itu Gusnya itu. Itu Gusnya, itu ponakan dari Abuya Kiai Haji Abdul Muiz. Wah, langsung kaget ini Habib. Jadi Habib ini terus tiap ke pondok anak bawa makanan, bawa ini. Jadi lancar. Jadi barokahnya Abuya Kiai Haji Abdul Muiz ini walaupun sudah meninggal, jadi manfaatnya sama anak ketika ada di Tarim itu besar sekali. Karena di sini jarang yang ngirim anak itu, jarang ada. Tapi kenapa Anda bisa bertahun-tahun bertahan di sana padahal biayanya berat? Nah itu ceritanya. Sampai akhirnya setelah 5 tahun, sekitar 5 tahun dengan hitungan hijriah ya. Karena saya nututi ziarah Hud itu 5 kali. Berarti Anda anggap 5 tahun hijriah. Kalau Masehinya mungkin tidak sampai. Langsung pindah ke rencana mau pindah ke Rusaifah. Ke Rusaifah Mekah rencananya. Ternyata kata Abuya ini di waktu itu masih ada Le Usama, ada Le Abdurrahman masih mondok di sana. Dikenalkan sama Abuya Hadatullah bin Tarim, kata sudah dikasih tahu ke Abuya. Katanya Abuya masih belum rezeki. Iya, katanya Abuya ya, ini ada Abuya. Jadi Abuya ini orang besar. Jadi saya tidak tahu ya, Ana tidak tahu menggambarkan karakternya Abuya karena Ana masih sebentar. Jadi Abuya ini orang besar, jadi tidak apa namanya, tidak terlalu fokus sama hal-hal yang kecil ini. Ini harus apa ini? Jadi akhirnya dikenalkan sampai Habib Segaf itu berkenalkan ke Abuya, diginikan Abuya itu sampai sama Habib Segaf. Katanya Habib Segaf, ya Abuya Hadatullah bin Tarim. Katanya Abuya khallu suruh taruh. Sampai di mana ketika itu anak di Madinah, di tempatnya Abuya yang Madinah, namanya Sultanah kalau ada gitu. Kemudian setelah dekat segini sama Abuya, anak kasih tahu ke Habib Segaf, ya Habib, anak ibn Ukhtu Abdul Muiz, katanya Habib Segaf, loh kok tak bilang dari tadi? Kok tak bilang dari tadi? Katanya dikenalkan langsung karena anak ini dekat sama Abuya. Di samping dari jauh sana ada Lek Usama. Katanya Lek Usama disuruh gini. Anak tak paham pertama. Oh, disuruh mijet ini. Jadi langsung anak mijetin Abuya. Barokahnya Abuya Kiai Haji Abdul Muiz. Padahal pertama anak ngaku dari Tarim, khallu. Setelah ngaku ponakannya Kiai Haji Abdul Muiz langsung disambut. Ini ajib. Barokahnya Kiai Haji Abdul Muiz. Padahal ada di sana santri putranya alumni Abuya Khariji dulu. Ada yang 1 tahun, ada 1 tahun setengah belum diterima oleh Abuya. Untuk ngaji di Rusaifah itu belum diterima. Masih belum diterima. Jadi anak pertama kali jumpa pertama dengan Abuya langsung disambut oleh Abuya. Barakahnya Habib Abdul Muiz. Haji Abdul Muiz. Nah, untuk berikutnya mungkin ada pesan-pesan yang begitu melekat daripada beliau almarhum al-maghfurlah Habib Abdul Muiz untuk antum Ustaz. Jadi kalau untuk anak pribadi kayaknya Abuya ini jarang sekali ngomong. Jadi tidak banyak bicara, tidak banyak. Jadi untuk pribadi ente harus gini, ente rasa anak tidak ingat, tidak ada. Tetapi hebatnya Abuya ini kalau ingin menasihati seorang, jadi dia tidak langsung ente begini. Jadi itu nanti membekas. Kalau dimarahi oleh Abuya, jadi dia akan membekas terus seumur hidupnya. Jadi Abuya untuk memarahi anak-anak itu, ketika pengajian umum anaknya ada di sana, dia memarahi semua ini. Ente kalau jadi ini jangan begini, jangan begini. Jadi dia merasa tanpa menyakiti hatinya. Nah itu hebatnya Abuya.
Jadi si santri itu tetap merasakan. Iya, jadi tetap ini kemungkinan ini anak. Katanya satunya, ini mungkin ini anak. Semuanya merasa. Padahal satu itu yang dituju itu. Lalu antum nututi Abu Abdul Muiz di Indonesia ini berapa tahun? Sebelum berangkat ke Tarim. Sebelum berangkat ke Tarim, jadi sebelum berangkat ke Tarim Abuya ini sudah wafat, dan ana sebelum berangkat ke Tarim Abuya sudah wafat. Kemudian ana sampai menuntuti pergantian ini pondok pesantren ini dihandle yang di Masalik, tentunya yang di Masalik dihandle oleh Ami Maksum, Kiai Haji Abdul Muhammad Maksum Tirmizi. Nah, ini yang juga berperan kepada ana, memberikan semangat kepada ana, karena beliau juga dulu mengisi di bahasa Arab, mengisi di Masalik. Anak-anak yang dulu seakan-akan kebingungan, tidak ada yang mengarahkan, berkat adanya Kiai Haji Abdul Muhammad Maksum Tirmizi, ini semangatnya tambah membara. Dan ana juga bercita-cita untuk meneruskan ke Rusaifah ini berkat beliau. Berkat beliau sebenarnya berkat beliau. Walaupun di dalam hati kecil ana dulu pengen ke sana, tapi rasanya tidak mungkin. Rasanya ini tidak mungkin. Jadi Ustadz, kenapa antum setelah dari Al-Maliki Koncer, kenapa kok pilih Yaman? Kok tidak langsung ke Mesir misalkan, atau ke Rusaifah langsung? Jadi kemungkinan sama seperti teman-teman yang lain, tapi anak yang pertama, jadi karena ini semuanya anak-anak ini dari kecil, bahkan anak dari baru lahir sudah dikoncer Al-Maliki, dari MI, MTS, MA sampai kuliah anak dikoncer Al-Maliki. Jadi otak di dalam otak anak itu koncer Al-Maliki, Abuya. Seakan-akan setelah Nabi Muhammad itu Abuya, seakan-akan begitu. Nah, makanya yang pasti tentunya anak ingin berangkat ke Rusaifah, karena di dalam otak anak itu sudah ada Abuya. Semua kemungkinan itu yang lain begitu, kemungkinan seperti Ali Afifi, mungkin dia berkeinginan ke Rusaifah, tapi karena tidak bisa, jadi larinya ke Mesir. Adiknya juga mungkin tidak bisa ke Rusaifah, lari ke Mesir. Adiknya Alif mungkin tidak bisa, larinya ke Mesir. Nah, anak juga seperti itu. Kalau keinginan di dalam hati pasti ke Rusaifah. Tetapi karena visanya ini repot, kemudian jawazat, wa ma yata'allaqu minhu, semuanya ini serba repot. Jadi anak putuskan ke Tarim, ke Yaman, Hadramut. Tetapi alhamdulillah anak oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan belajar di Yaman. Jadi dulu kebekuan otak anak tentang guru, ada syekh murabbi, ada syekh muallim. Nah, ini anak terpecahkan di sana. Jadi seakan-akan dulu karena seperti orang yang naik tangga pertama tidak ada orang, tidak melihat apa-apa. Naik ke tangga berikutnya sudah, ini kelihatan rumah ini, kelihatan. Naik ke tangga berikutnya kelihatan lagi. Kita bisa melihat Bondowoso dari atas, kita melihat semuanya kelihatan. Jadi semakin luas wawasan kita, maka pengetahuan kita semakin luas, dan mengingkari atau menjelekkan orang lain itu tidak ada. Maka kata Abuya ini sering mengatakan, Syed Muhammad, kita baca di kitabnya beliau, man wasa ilmuhu qalla inkaruhu. Apa begitu Abuya mengatakan, kalau orang itu ilmunya sudah luas, maka dia akan sedikit mengingkari orang, artinya tidak mudah menjelekkan orang. Nah, jadi alhamdulillah anak ditakdirkan oleh Allah pergi ke Tarim. Jadi kita mengetahui di sana ada para guru, para orang alim. Kita tahu orang-orang alim di sana, kita tahu orang-orang para habaib di sana, dan termasuk Yaman, termasuk
sumbernya ilmu itu dari Yaman. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, atakum ahlul Yaman, datang kepada kalian orang-orang Yaman, alyanu quluban, dia hatinya itu paling lembut. Kemudian orang yang menerima dakwahnya Nabi dan orang yang tidak masuk ke Yaman dengan tanpa peperangan, masuk gitu. Dan Rasulullah mengatakan, al-imanu yamanun wal fiqhu yamanun wal hikmatu yamaniyah. Iman itu ada di Yaman. Kemudian fikih juga ada di Yaman, hikmah itu ada di Yaman. Nah, ini indikasi ketika anak masuk di Yaman ini. Jadi membedakan antara syekh murabbi dengan syekh muallim ini terpecahkan di sana. Jadi kalau dulu seakan-akan kita tidak boleh ngaji ke sana, tidak boleh ngaji, seakan-akan begitu. Tidak boleh ngaji ke guru ini, tidak boleh ngaji ke... Ternyata sekelas Al-Imam Al-Bukhari, gurunya itu ratusan, banyak gurunya. Kemudian Al-Imam Syafi'i, gurunya banyak. Jadi jangan menutup kita itu berguru kepada siapapun. Berguru kepada siapapun boleh. Berguru kepada habaib di Yaman boleh, berguru kepada para masyayikh di Mesir boleh. Tetapi masalah guru al-murabbi itu harus satu. Nah ini. Jadi kalau ada seorang, ente jangan ke sana, ente harus ngaji ke saya. Nah ini penyakitnya ulama. Disebutkan juga di dalam Ihya Ulumuddin. Dan ini juga diwasiatkan kepada anak sama akhina Abu Yagi Haji Abdul Kiai Hasan. Ketika anak ingin mondok mau berangkat ke Yaman, Kiai Muhammad Hasan ini mengutarakan sebuah hadis, ini sudah masyhur, man talabal ilma liyumari bihi sufa aw yukabira bihi ulama aw yasrifa bihi wujudun nas ilaih adhalallahu an-nar. Ini kata beliau. Jadi kalau ada orang yang menuntut ilmu hanya ingin disebut-sebut sebagai ulama, ingin berdebat dengan ulama, atau yasrifa bihi wujudun nas, orang-orang akan berpaling kepada dia. Ngaji saja kepada anak, jangan ngaji kepada dia. Ngaji cukup kepada anak, tak usah itu, tak usah dihawel, itu tak usah. Ini guru ini berarti sudah terkena penyakit. Nah, penyakitnya ilmu begitu. Jadi menurut antum Ustaz, apa sih yang dimaksud dengan murabbi dan apa yang dimaksud dengan muallim? Jadi ya seperti itu tadi. Kalau guru murabbi ini sudah paten, apa yang dia perintahkan ikuti, apa yang dia katakan walaupun menurut ente itu salah, menurut ente salah harus diikuti. Ini kalau syekhul murabbi. Kalau dia mengatakan ke timur, maka ke timur kita harus melangkah. Kalau dia mengatakan ke barat, maka ke barat kita harus berjalan. Dikatakan oleh seorang ulama, walaupun pendapat ente itu seakan-akan benar dan pendapatnya guru itu seakan-akan salah, ikutilah yang salah itu, maka ente akan menemukan kebenarannya di kemudian hari. Kalau guru muallim bisa siapa saja, dari YouTube, dari radio, dari kiai bulan. Nah, antara perbedaan antara muallim dan murabbi, berarti kita boleh dong berguru lebih dari 10 bahkan 100 guru. Ya, jadi berguru kepada siapa saja itu boleh. Bahkan ketika kita di Al-Maliki ini, saya merasa ana sendiri merasakan kita itu masih berada di dalam tempurung, seperti apa yang dikatakan oleh peribahasa Indonesia, bagaikan katak dalam tempurung. Jadi kita tidak bisa lompat kemana-mana. Seperti yang kita kenal ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Mekah, kita paling full sudah tahunya Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki dan Syekh Muhammad bin Ismail al-Yamani. Padahal di sana ada Al-Habib Umar al-Jailani. Ini orang-orang alim yang punya majelis di sana. Di Makkatul Mukarramah ada Al-Habib Umar Jailani, kemudian ada Habib Alawi Al-Haddad, kemudian juga ada Al-Habib Ahmad Al-Haddad yang pernah datang ke sini mengisi di sini, kemudian ada Al-Habib Ali Al-Haddad
Habib Ali Albar, ada Habib Ali Jamalul Lail, kemudian ada Al Fat'ah. Ini yang ada di Mekah saja. Kemudian yang di Madinah ada Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, kemudian ada Habib Abdullah bin Umar Ba'abud, kemudian santrinya Habib Zain namanya Habib Muhammad Amin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi ini sebenarnya ini masih banyak sebenarnya Habib-habib yang ini yang saya sebutkan yang punya majelis. Kalau habaib dan para masyayikh yang alim tapi tidak punya majelis banyak di sana. Lebih banyak lagi. Dan ini kita tidak pernah mendengar cerita ini di pondok ini. Dan itu harusnya diungkapkan untuk menambah wawasan kita. Bukan berarti kita ingin berguru ke sana dan melupakan yang sini, tidak. Nah ini karena namanya Syekhul Muallim, siapa saja boleh kita ngaji kepada beliau. Tetapi kalau Syekhul Murabbi ini harus ada satu. Nah, jadi Syekhul Murabbi katanya para ulama di Hadramut mengatakan wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaihim wadihun bil adillati. Jadi wasallim, serahkan semuanya sudah. Pemikirannya ente, akalnya ente serahkan kepada ini ahlillah, kepada murabbinya ente serahkan semuanya. Walaupun menurut ente itu salah, tetapi ladaihim wadihun bil adillati. Menurut mereka para murabbi itu sudah jelas dan sudah ada dalil-dalilnya. Jadi tidak masalah kita berguru kepada siapapun, tetapi jangan lupa murabbi hanya satu. Lalu masalah perjuangan antum ketika ingin menimba ilmu di Hadramut, apa saja itu Ustaz? Perjuangan untuk menimba ke sana. Jadi alhamdulillah tidak seperti para guru-guru yang lain. Kalau dulu Kiai Haji Abdul Muiz dengan keterbatasan biaya, dengan minimnya transportasi semua, tapi alhamdulillah anak dimudahkan saja begitu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua padahal ini teman-teman anak dan bahkan semua keluarga anak bertanya, "Inti punya amalan apa ente? Kok bisa cepat begitu aja ke Tarim?" Tidak ada kabar, tidak ada, langsung berangkat. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada anak semua. Tidak ada yang anak perjuangkan, anak cuma ngatur ke anak begini. Kemudian setelah anak punya azam, ingin mondok ke Tarim Hadramut, ternyata datang teman anak. Teman anak dulu sekelas sama anak namanya Muhammad bin Smith. Sekarang sudah menjadi penduduk Yaman. Dulu mondok di sini. Di Al-Maliki. Jadi hebat Al-Maliki ini. Santrinya dari Yaman. Jadi beliau datang ke Indonesia, nanya sama anak. Ente katanya mau pergi ke anak? Iya. Oh gini, anak bantu ente. Anak kenalkan ente sama ini orang di Jakarta. Ente nanti beli visa begini, ente gini. Semuanya diatur semuanya. Jadi tinggal jalan aja ya. Tanpa, walaupun ada keluh kesahnya ada, tapi jangan diceritakan di sini. Nanti nangis semua. Dan pastilah Ustadz ketika antum berada di Hadramut sana, entah itu berapa tahun, pastilah tidak luput akan ujian-ujian yang ada di sana. Mungkin ada sebagian yang ingin antum ceritakan. Ya itu, yang pertama ujiannya itu yang pertama ujian paling berat ada itu biaya. Yang pertama biaya. Bukan rindu. Rindu itu berat dan tidak kuat. Tapi anak ini termasuk orang yang tidak yang selalu betah gitu. Ditaruh di tempat ini anak betah. Ditaruh di tempat ini betah. Jadi waktu safari Ramadan ada anak yang ditaruh di atas gunung, nama desanya Sumber Tengah. Ini Curadami 3. Nah. Jadi dulu tidak ada lampu, tidak ada listrik, jalan itu masih rusak. Ada anak yang ditaruh di sana, tidak kerasan pulang. Tapi anak ditaruh di sana langsung kerasan, tidak. Jadi anak tipe santri yang kerasan gitu. Mudah beradaptasi. Ditaruh di Yaman, anak beradaptasi langsung kerasan.
ditaruh di maisan apalagi langsung kerasan. Jadi ketika di Yaman anak kerasan. Nah, cuma yang membuat anak tidak kerasan itu yang pertama, ketika sudah kiriman tidak ada kiriman. Jadi teman-teman anak itu semuanya orang-orang kaya, para habib-habib. Termasuk ini ada Ibrahim Ba'agil, dia yang punya pabrik wadimor pamannya dia. Ada yang punya mebel ini, ada yang punya perusahaan ini, semuanya orang kaya. Jadi kalau anak ngikuti kehidupannya mereka, jadi sangat tidak menuntut. Tapi alhamdulillah anak dididik di Koncer menjadi santri yang serba bisa. Jadi anak bisa nyupir, bisa memperbaiki ini, bisa memperbaiki ini. Anak itu terapkan di Tarim. Dan alhamdulillah dengan kemampuan anak itu, semua anak-anak mau pergi ke hall di Goire, ini 85 kilo lebih. Semuanya iuran untuk nyewa mobil, anak yang supir. Gratis berarti. Kemudian mau pergi ke ini, anak yang ini. Kemudian mau perbaiki ini, anak yang perbaiki. Semuanya alhamdulillah serba gratis berkat didikannya Al-Maliki. Masya Allah. Dan pemirsa, jadi sosok beliaulah yang patut kita tiru. Menjadi sosok seorang santri memang harus demikian. Keyakinan kepada guru harus ditanam kuat dalam hati. Dan juga kita dituntut dan diharuskan untuk menjadi santri yang multi talenta seperti beliau. Bukan cuma bisa ngaji, bukan cuma bisa pidato, bahkan nyupir dan memperbaiki barang-barang beliau bisa. Nah, berikutnya Ustadz, mungkin ini terakhir. Mungkin ada pesan-pesan buat kami dan seluruh santri di Al-Maliki. Pesan bagi santri Al-Maliki. Jadi yang pertama, jadi ikutilah petuah atau arahan dari sang murabbi. Apapun itu jangan ente tawar menawar. Dan lihatlah seorang guru itu dengan pandangan husnudzan. Lihatlah seorang guru dengan pandangan husnudzan, karena pandangan ini sangat kuat sekali. Makanya perbedaan antara tabi'in dengan sahabat itu hanya sebuah pandangan saja. Maka ada seorang kibarut tabi'in yang namanya Uwais Al-Qarni. Beliau dari Yaman. Beliau hidup di zaman Nabi, bertemu iman kepada Nabi, mati dalam keadaan iman, tetapi tidak bertemu kepada Nabi, dia tidak termasuk sahabat. Nah, ini keistimewaan pandangan. Padahal hanya sebuah pandangan dia sudah meninggikan derajat. Nah, tetapi pandangan ini ada dua. Ada pandangan rahmah. Pandangan rahmah. Sayyidina Abu Bakar memandang Rasulullah, dia menjadi sahabat yang terbaik. Tetapi ada seorang yang juga memandang Rasulullah tetapi dengan pandangan hina, seperti Abu Jahal. Dia sudah pernah memandang, hidup di zaman Nabi tapi pandangan beliau dengan pandangan hina. Dia suudzon kepada Rasulullah, dia menjadi orang yang hina. Jadi kita sebagai santri harus punya pegangan kuat kepada guru. Dikatakan A maka harus A, ini biru harus biru, tidak boleh ada pertanyaan. Kalau Abuya sudah mengatakan ke barat maka harus ke barat. Jangan katakan A, B, C, jangan ada pertanyaan. Nah, ini yang sering santri itu lupa, karena banyak santri-santri yang pinter, banyak santri-santri yang IQ-nya tinggi, tetapi gurunya dikritik seperti di kuliahan, tidak ada barokahnya karena dosennya didebat, kemudian rektornya dikritik, kemudian guru-gurunya didemo, tidak ada barokahnya. Tetapi kalau di pesantren semuanya ngikut kepada guru, dan ini yang menjadi barokah. Nah, mungkin apa ya lagi pesannya? Ya mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali hanya mendoakan antum, jazakumullah ahsanal jaza. Jadi pemirsa, mungkin hanya sekian perjumpaan kita pada kali ini. Semoga dari percakapan barusan kita semua mendapatkan barokah dan manfaat. Amin, Allahumma amin.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.